warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmadi SAG MPDI. Dalam hal ini kita akan mengkaji tentang kiat meraih sukses Ramadan di masa COVID-19. Dalam kajian tematik online ini kita akan membahas tentang hal ini melalui link Zoom meeting dengan ID 29232599724 dengan password Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan kata Ramadan dalam Al-Quran Allah cantumkan hanya satu di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antaranya hak dan batil. Dalam hal ini, Al-Quran merupakan sebuah petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia sebagai hidayah, sebagai pembeda antara yang hak dan batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang jahat dengan yang benar-benar baik begitu. Dalam Al-Quran sendiri, kewajiban berpuasa Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan Allah memberikan petunjuk ayat ini adalah ditujukan hanya bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, orang-orang yang beriman, orang yang memiliki iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kewajiban puasa ini bukan saja diwajibkan kepada umat Islam, umat Nabi kita Muhammad SAW, juga merupakan kewajiban tersebut diwajibkan juga kepada umat-umat yang terdahulu, kepada nabi-nabi terdahulu. Adapun tujuan dalam berpuasa adalah menurut Imam Izzuddin bin Abdis Salam dalam kitab Maqsidus Saum menafsirkan bahwa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Baqarah ayat 183 tadi la'allakum tattaqun adalah bertujuan agar kalian terpelihara dari panasnya api neraka dengan berpuasa. Artinya, puasa dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nah, menurut Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Tafsir Jalalain, bahwa beliau menafsirkan la'allakum tattaqun adalah puasa diwajibkan agar kalian terpelihara dari kemaksiatan-kemaksiatan, di mana yang menjadi permulaan munculnya syahwat adalah disebabkan dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Dan mudah-mudahan dengan kita berpuasa, segala kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang kita perbuat akan terhindar, menjadi manusia-manusia insan-insan yang muttaqin. Manusia yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ada amalia-amalia yang harus kita lakukan, diantaranya adalah berpuasa di siang hari yang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran setiap hari. Ya, setiap hari kita membaca Al-Quran. Alangkah baiknya ketika membaca Al-Quran itu dengan tadabbur bermakna, memahami makna dan artinya. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah ibadah yang tidak ada dilakukan oleh
umat Islam selain di bulan Ramadan, yaitu bulan yang lain tidak ada, yaitu sholat sunnah tarawih dan witir. Kemudian yang keempat adalah sholat sunnah yang lainnya seperti qiyamul lail, duha, tasbih dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah bersedekah. Yang bersedekah makna puasa semampu kita, bersedekah dengan harta, dengan benda, dengan tenaga maupun dengan pemikiran. Kemudian i'tikaf di masjid atau musalla. Kemudian membukakan orang berpuasa. Nah, ini ibadah amaliyah yang sangat luar biasa karena pahalanya adalah sama dengan orang yang kita beri makanan ketika berbuka puasa tersebut. Kemudian selanjutnya adalah amaliyah Ramadan adalah sahur. Sahur adalah ibadah yang kita lakukan untuk intinya adalah untuk menahan agar kita puasa menjadi nyaman dan tidak haus setelah lapar ketika siang harinya. Dan ibadah sahur ini adalah kata Nabi, tasahuru fi nafis sahur al-barakah. Karena dalam sahur itu adalah sebuah keberkahan, yaitu silaturahmi, berkumpul dengan keluarga dan sebagainya. Kemudian menebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bulan Ramadan tahun ini, maka perlu kita persiapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan lahir. Persiapan lahir ini diantaranya adalah mempersiapkan sarana beribadah di bulan Ramadan seperti membersihkan masjid, musalla atau tempat sholat. Kemudian membersihkan lingkungan seperti rumah atau tempat ibadah. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan alat-alat untuk beribadah seperti sarung, baju, mukena dan sebagainya. Harus bersih. Apalagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan ibadah itu dengan sebaik-baiknya sehingga ibadah kita di bulan Ramadan itu benar-benar menjadi ibadah yang bermakna dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah yang kedua adalah persiapan batin. Nah, ini adalah mempersiapkan jiwa dan batin kita untuk menyongsong bulan suci ini. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang siap lahir batin maka dia akan merasakan kebahagiaan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadu 'ala niran, kata Nabi. Ketika orang yang gembira datangnya bulan Ramadan, maka dia akan jasadnya akan diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan ilmu-ilmu agama sehingga amal yang kita lakukan akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui ilmu-ilmu ketika berpuasa, ilmu salat tarawih dan sebagainya. Bukan sekedar ibadah kita hanya turut-turutan, turun-temurun dari keluarga-keluarga kita yang lalu. Artinya ketika dalam hal ini ibadah kita benar-benar kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan ilmu yang kita dapat, ilmu tentang ibadah yang kita lakukan. Di masa COVID-19, sekarang kita masa-masa darurat ya COVID-19, maka seharusnya sesuai dengan anjuran pemerintah dan para ulama, laksanakan kewajiban berpuasa di siang harinya, tetap kita laksanakan. Tidak ada istilah ditunda ya. Karena Ramadan itu adalah salah satu bulan. Masa bulan ditunda? Ya, tidak mungkin itu. Kemudian laksanakan sholat sunnah tarawih dan witir bersama keluarga di rumah saja. Ini dalam rangka untuk menghindari dan mencegah dari penularan COVID-19. Kemudian tetap jaga jarak ketika kita sholat berada di luar, maka kita tetap menjaga jarak. Jika ada keperluan penting, mungkin pakai masker saat keluar rumah. Ini wajib kita lakukan untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita memperbanyak membaca Al-Quran dan berdoa agar wabah saat ini cepat berlalu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bercubung batu dari Kalimantan disanding elok dengan berlian. Berhubung besok Jumat sudah Ramadan, salah hilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.